Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, kali ini Kak Binsar kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pecahan, mengenal pecahan, maka pada kesempatan ini Kak Binsar akan membahas tentang dua hal, yaitu pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Mari kita lanjutkan ya. Untuk pecahan senilai, kakak mengilustrasikan dulu dengan pizza seperti kemarin. Nah, di sini kalau kalian lihat, adik-adik, pizza ini ada dua, ya. Yang satunya dibagi 8 bagian, sedangkan yang satu lagi dibagi 4 bagian. Jadi, pizza yang pertama itu dipotong 8, masing-masing berarti 1/8 bagian, ya. 1/8 bagian. Kemudian ini 1/8, 1/8, 1/8. Kemudian pizza yang kedua dibagi menjadi 4 bagian, jadi masing-masing 1/4 bagian. Nah, dua potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan satu potong pizza kedua. Benar tidak? Coba lihat. Yang ini sama nggak dengan ini besarnya? Sama ya besarnya, cuman bedanya ini dipotong 1/8 dan kalau digabung menjadi 2/8. Sedangkan yang ini tetap 1/4. Nah, berarti itu artinya 2/8 senilai atau sama dengan 1/4. 2/8 senilai dengan 1/4. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi kita cuma mau lihat pecahan yang sama nilainya. Kemudian selanjutnya kakak ingin mencoba menerangkan kembali, menjelaskan menggunakan bilangan kotak-kotak seperti ini. Misalnya di sini ada kotak 1, ya. Ini kotak 1 misalnya dibagi menjadi 2, berarti ini 1/2, 1/2, ya, atau setengah-setengah ya. Kalau dibagi 3, 1 ini dibagi 3 menjadi seperti ini, 1/3, 1/3, dan 1/3. Ya. Begitu juga kalau 1/4, ya, menjadi ya ini 1/4, ini 1/4, 1/4, 1/4. Nah, kakak memulai dengan yang warna biru nih. Coba lihat warna biru ya. Warna biru ini 1/4. Ini kurang jelas angkanya di sini 1/4. Kalau kita lihat ke bawah, nah yang sama besarnya dengan ini, yaitu 1/8. Tapi ada dua bagian. Karena dua bagian berarti 1/8 tambah 1/8, 2/8. Berarti 1/4 sama juga dengan 2/8 ini. 2/8. Ya. Kita lihat lagi di bawahnya. Oh, ini juga sama nih. Sama besarnya, tapi ini 1/12. 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12 berarti ada 3. 3 apa? 3/12. Jadi kita sudah menemukan pecahan senilai dari 1/4, bisa 2/8, bisa juga 3/12. Nah, di sini masih banyak contohnya anak-anak. Misalnya 1/2 ya, 1/2. 1/2 ini jaraknya dari sini ke sini kan? Kemudian kalau kita lihat dari sini ke sini juga berarti 1/2 dong. Kan sama jaraknya. Sama-sama potongannya. Tapi di sini 1/4 sama 1/4 berarti 2/4. Berarti 1/2 itu setara juga dengan 2/4. Bisa dipahami? Ya. Setara juga dengan ini 1/6, 1/6, 1/6 berarti 3/6. 1/2 setara dengan 2/4, setara dengan 3/6, setara dengan 5/10, setara dengan 4/8, setara dengan 6/12. Ya kan? Oke. Nah, berikutnya kakak coba perlihatkan contoh seperti di buku kalian, di buku ESPS Erlangga. Di sini disebutkan, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Nah, caranya ada dua kalau di buku tersebut. Yang pertama dengan cara
eh, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Nanti cara kedua, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Nah, pertama dibagi dulu ya. Pembagian yang paling mudah anak-anak, adik-adik sekalian, yaitu dibagi dengan 2. Makanya 6/12 dibagi dengan 2, bilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Hasilnya 3/6. Atau bisa juga dibagi dengan 3, karena 6 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 3. Bagaimana kalau dibagi 4? Nggak bisa. Kenapa? Karena 6 nggak bisa dibagi 4. Dia akan dia akan desimal hasilnya atau pecahan juga hasilnya. Kita mau dibagi yang menghasilkan bilangan bulat atau bilangan cacah. Nah, 6/3 ini 2 dan 12/3 ini 4. Jadi 6/12 itu setara dengan 3/6, setara juga dengan 2/4. Ya. Sebenarnya 2/4 ini bisa lagi dibagi 2. Ya kan? 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadinya 1/2. Jadi setara juga dengan 1/2. Kita lanjut ke cara 2. Cara 2 dengan cara dikali. Dikali dengan bilangan apa aja. Tapi yang paling mudah dengan 2. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Jadi 6/12 setara dengan 12/24. Nah, selanjutnya di bawah ini dikali dengan 5. Apakah bisa dikali dengan 3? Bisa. 6 kali 3, 18. 12 kali 3, 36. Ya, berarti 18/36. Sama aja, tapi di contoh ini dikalikan dengan 5. 6 kali 5, 30. 12 kali 5, 60. Jadi 3/6, 2/4, 12/24, 30/60 senilai dengan 6/12 atau dapat ditulis dengan 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 sama dengan 30/60. Ya, sampai di sini kalian bisa mengurutkan sebanyak mungkin. Ya, karena di sini kan dikali dengan bilangan apapun sebetulnya ya. Kita lanjutkan lagi. Kakak ingin melanjutkan dengan contoh-contoh soal. Latihan di sini. Menentukan pecahan senilai. 1/3 sama dengan berapa per 6? Kita lihat. 3, ya, 3 ini dikali berapa supaya hasilnya 6? Dikali berapa? Kali 2. Makanya 3 kali 2, 6. Berarti atasnya juga harus dikalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. Oke, seperti ini. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Jadi, bisa kita tulis, di sini bisa kita tulis dengan 2. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Jadi 2/6. Selanjutnya, 3/4 sama dengan 9 per berapa? Kita lihat lagi kaidahnya tadi. Pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 3, ya, 3 dikali berapa hasilnya 9. Dikalikan dengan 3. 3 kali 3, 9. Berarti penyebutnya juga harus dikalikan dengan 3. 4 kali 3, 12. Makanya sini hasilnya 12. Nih, 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 2. 12. Ya, berarti di sini kita bisa tulis 12. Oke. Selanjutnya, ya, ada cara lain. Ya, kalau kalian agak sulit untuk menerka-nerka, misalnya ini harus dibagi berapa sih? Misalnya ini kan, ini berapa sih sama dengan 9? Atau yang ini tadi 3 kali berapa sih sama dengan 6? Itu kan menerka-nerka. Ya. Ada cara bagusnya juga yang mungkin bisa jadi alternatif. Ini alternatif saja ya. Misalnya ada contoh soal seperti ini. 3 per berapa sama dengan 6/10. Ya. Kan kita bisa lihat nih. Berapa kali 3 kali berapa sama dengan 6? Tentunya 3 kali 2. Berarti 3 kali 2, 6. Berarti yang di bawah ini harus dikalikan juga dengan 2. Biar hasilnya 10. Berapa kali 2 sama dengan 10? Hasilnya 5 kan? Tapi ada cara yang alternatif, yaitu dikalikan silang. Dikalikan silang. 3 dikali silang dengan 10. Ini menyilang kan?
3 itu pembilang, 10 itu penyebut. 3 kali 10 yang ini bahagi dengan 6. 3 kali 10 30, bagi 6 5. Bisa kita tulis ini 5. Jelas? Ya, dikali silang 3 kali 10 bagi 6. Atau contoh soal yang lain, misalnya di sini berapa bagi 4 sama dengan 3/6. Dikali silang lagi. Kali silang lagi, 4 dikali 3 bagi 6. 4 kali 3 bagi 6, atau 3 kali 4 bagi 6, sama aja ini. Kita kalikan silang, 4 kali 3 bagi 6. 3 kali 4 12, bagi 6 juga 2. Ya, 12 bagi 6 2. Ya, makanya di sini kita tulis dengan 2. Nah, ini materi tentang pecahan senilai. Kakak harap kalian bisa lebih mahir lagi dengan mengerjakan latihan atau contoh-contoh soal. Nah, kakak selesai materi yang berikutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, kalau pecahan senilai kalian sudah bisa konsepnya tadi, maka menyederhanakan pecahan pasti lebih bisa lagi. Kenapa? Karena menyederhanakan pecahan ini kita ingin mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana nilainya. Misalnya di sini 18/24. Penyelesaiannya 18/24 kita bagi. Ya, kenapa dibagi? Karena kan mau disederhanakan. Berarti kita bagi dengan sesuatu agar dia tidak menjadi pecahan senilai yang paling akhir yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, kita bagi dengan 2. 18 bagi 2 9, 24 bagi 2 12. Masih bisa nggak ini dibagi lagi? Ternyata masih bisa, adik-adik, dibagi dengan 3. Jadi 9/12 kita bagi lagi dengan 3. 9 bagi 3 3. 12 bagi 3 4. Oke. Sampai di sini 3/4. Apakah 3/4 bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama? Misalnya 3 dibagi 3 1, tapi 4 nggak bisa dibagi 3. 4 bisa dibagi 2, 4 bagi 2 2, tapi 3 nggak bisa dibagi 2. Karena inilah bentuk paling kecilnya yang sudah tidak bisa dibagi lagi, maka ini yang disebut dengan bentuk paling sederhana dari 18/24. Jadi bentuk paling sederhana dari 18/24 adalah 3/4. Oke, adik-adik, kita sudah mempelajari dua hal, menentukan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Kakak rasa kalian bisa lebih banyak latihan di rumah, di buku kalian, buku paket itu sudah banyak contoh-contoh latihan soal bisa kalian kerjakan. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya terhadap video ini. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.